bersama Kakak Marta. Sekarang kita mau kembali memuji nama Tuhan. Kita mau kembali beribadah di ibadah sekolah minggu. Walaupun secara online, tapi kita tetap mau semangat, kita tetap mau memuji nama Tuhan dengan sepenuh hati. Udah siap adik-adik? Nah adik-adik, sekarang Kakak Marta udah bersama dengan gitar. Berarti itu artinya kita mau bernyanyi, kita mau angkat satu pujian, tapi kakak mau semua nyanyi dengan penuh semangat. Karena kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, jadi tidak boleh malas-malas, tidak boleh malu-malu. Kita mau angkat satu pujian, kita mau nyanyi lagu dari Terbit Matahari. Siapkan hati kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami dapat melaksanakan ibadah online sekolah minggu lagi Tuhan. Tuhan berkati kami, berkati pikiran kami, berkati tangan kami, berkati tubuh kami, berkati hati kami agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, agar kami dapat memuji nama Tuhan dengan antusias, dengan penuh semangat Tuhan, walaupun di tengah-tengah corona ini Tuhan Yesus. Tuhan berkati kami selalu, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Sekarang kita mau menampilkan perwakilan anak sekolah minggu yang menghafalkan ayat hafalan di minggu lalu. Yuk kita lihat sama-sama. Keluaran 15 ayat 2. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Terima kasih. Selamat pagi Kak dan teman-teman saya. Saya Christopher dari kelas Matius akan mulai ayat hafalan yang tertulis di Keluaran 15 ayat 2. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Keluaran 15 ayat 2. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku,
kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Amin. Terima kasih. Dadah. Kakak sekolah minggu, nama saya Hijau Andihan Naudi Simanjuntak. Saya akan menghafalkan ayat hafalan yang tertulis dalam Keluaran 15 ayat 2. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Amin. Dadah. Halo Kak, selamat hari Minggu. Pada hari ini, aku akan mengucapkan ayat hafalan yang diambil dari Keluaran 15 ayat 2. Beginilah firman Tuhan. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Amin. Shalom. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Halo Kak, ini tugas saya Keluaran 15 ayat 2. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatan. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Terima kasih ya Kak. Keluaran 15 ayat 2. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Amin. Keluaran 15 ayat 2. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Amin. 15 ayat 2. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Keluaran 15 ayat 2. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Keluaran 2 ayat 15. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Keluaran 15 ayat 2. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Gimana kabarnya? Sehat ya? Puji Tuhan. Oke, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Disiapkan ya hati dan pikirannya. Dan juga disiapkan Alkitabnya. Baik, kita akan berdoa ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang sangat baik, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini karena kami boleh melaksanakan ibadah online. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kuasailah hati dan pikiran kami agar saat ini hati dan pikiran kami boleh tertuju hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tema kita minggu ini adalah mendengarkan didikan. Natsnya diambil dari Amsal 13 ayat 1 sampai 3. Mari kita sama-sama buka Alkitabnya adik-adik. Kita buka di kitab Amsal 13 ayat 1 sampai 3. Kakak akan baca ya, adik-adik boleh membaca di rumah masing-masing, boleh bacanya dalam hati maupun mengeluarkan suara. Baiklah kita mulai ya, Amsal 13 ayat 1 sampai 3. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Amin. Ya, berdasarkan tema kita mendengarkan didikan.
Didikan berasal dari kata didik. Biasa kita mengucapkannya menggunakan awalan mendidik. Jadi, didik atau mendidik itu sama ya. Artinya adalah memelihara dan memberi latihan berupa ajaran, tuntunan, pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Oke, kakak ulangi lagi lah. Didikan atau mendidik adalah memelihara dan memberi latihan berupa ajaran, tuntunan, pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Contohnya nih, seorang ibu mendidik anaknya supaya baik. Nah, seperti itu contohnya ya. Nah, sekarang didikan adalah hasil dari mendidik. Jadi hasil dari mendidik itu artinya didikan. Contohnya, anak baik itu didikan ibunya. Nah, jadi bisa kelihatan ya, ketika seorang ibu mendidik anaknya supaya baik, hasilnya ketika anak itu baik, itu adalah hasil didikan ibunya. Oke, dapat dipahami ya adik-adik? Oke, lanjut lagi ke firman Tuhan. Nah, adik-adik di sini siapa yang orang tuanya memiliki peternakan hewan? Baik itu ayam, bebek, atau burung. Apakah adik-adik pernah disuruh oleh orang tuanya untuk memberi makan ayam-ayam atau menjaga ayam-ayamnya supaya tidak kabur? Nah, kalau misalnya adik-adik pernah mengalami hal itu, adik-adik harus bersyukur ya, karena secara tidak langsung adik-adik sudah dididik secara tanggung jawab. Nah, maka dari itu bersyukur ya adik-adik ya. Seperti firman Tuhan kita saat ini, di zaman dulu orang tua Israel, mereka tuh mendidik anak-anaknya tuh dengan sangat tegas ya adik-adik ya. Nah, orang tua di Israel mendidik anak itu seimbang. Mereka tidak hanya mendidik dalam hal keagamaan saja, tetapi mereka mendidik anak-anak mereka secara tanggung jawab dalam hal pekerjaan, seperti menjaga ternak, berkebun, dan juga bertani. Nah, ketika mereka dididik seperti itu, hasilnya anak-anak orang Israel mereka menjadi sangat disiplin dan kebanyakan dari mereka berhasil, sehingga banyak dari anak-anak keturunan Israel yang di masa kini juga bisa menunjukkan keberhasilannya. Nah, contoh keturunan Israel di masa kini yang sudah berhasil, salah satunya adalah pendiri Google. Adik-adik tahu siapa pendiri Google? Dia adalah Larry Page dan Sergey Brin. Kemudian ada CEO Microsoft, dia adalah Steve Ballmer. Dan yang terakhir ada pendiri Facebook. Pasti adik-adik tahu pendiri Facebook siapa? Dia adalah Mark Zuckerberg. Dia adalah salah satu keturunan orang Israel yang sudah berhasil di masa sekarang ini. Dan tidak ada kemungkinan bagi adik-adik semuanya juga di masa depan nanti ada yang berhasil, bahkan ada yang seperti penemu-penemu Facebook atau mungkin Instagram yang teknologi lainnya, kalau kita mau hidup disiplin dan mau mendengarkan didikan orang tua kita. Nah, balik lagi ke firman Tuhan. Ya adik-adik, tokoh-tokoh yang barusan kakak ceritakan tadi, ternyata hidup mereka tuh sehari-harinya sangat disiplin adik-adik, sehingga mereka bisa berhasil. Nah, adik-adik juga bisa seperti mereka, asalkan adik-adik mau hidup disiplin dan mendengarkan didikan orang tua. Baik, kita kembali ke firman Tuhan. Di nats yang sudah kita baca tadi, diingatkan, digambarkan bahwa anak-anak Israel ini selalu diingatkan berulang-ulang untuk mentaati orang tuanya. Kenapa? Karena orang tua adalah wakil Allah di dunia ini yang memiliki banyak pengalaman untuk membimbing orang-orang muda yang kurang pengalaman. Nah, selain itu kita juga bisa memetik pelajaran adik-adik dari Amsal 13 ayat 1 sampai 3 ini. Yang pertama kita bisa lihat ya, di ayat yang pertama, Amsal 13 ayat pertama, anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya. Nah, anak yang bijak di sini adalah anak yang hidup di dalam Tuhan, anak yang baik, anak yang taat kepada orang tua. Mereka itu senang kalau misalnya dididik sama orang tuanya. Beda lagi dengan tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Nah, hardikan ini adalah teguran keras. Jadi ketika seorang anak ditegur keras tapi masuk kiri keluar kanan, tidak dihiraukan, ya itu dibedakan sebagai seorang pencemooh. Jadi seorang pencemooh ini adalah seseorang yang sudah melakukan hal yang tidak disukai oleh Allah.
dia itu bisa orang yang kasar, orang yang suka mencuri, orang yang suka berbohong, itu diibaratkan sebagai seorang pencemooh. Nah, kalau orang-orang seperti itu sudah ditegur keras, diberi hardikan, tapi tetap masuk kiri keluar kanan, wah itu bahaya sekali adik-adik, itu tidak baik. Jadi kita harus menjadi seorang anak yang bijak, anak yang suka dengan didikan ayahnya. Kita bisa buka lagi ya di Amsal 12 ayat 1. Kakak bacain ya. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Orang yang mencintai didikan, orang yang suka didikan, orang yang suka mendengarkan didikan, berarti orang itu mencintai pengetahuan. Sedangkan orang yang membenci teguran, dia itu diibaratkan sebagai dungu. Nah, jadi kita harus pilih yang mana adik-adik? Kita harus mau menjadi anak-anak yang mencintai didikan, mencintai pengetahuan, ya. Baik lagi, selain itu kita juga bisa mengambil pelajaran dari Amsal 13 ayat 1 sampai 3 ini. Ada 2 sikap yang bisa kita pelajari. Yang pertama di ayat 1 tadi, mendengarkan didikan ayahnya. Dan yang kedua di ayat yang ketiga, menjaga mulut ketika berbicara. Nah, 2 hal ini sangat berhubungan ya adik-adik ya. Hasil mendidikan, hasil mendengarkan didikan orang tua itu sangat mempengaruhi apa yang akan kita lakukan di tengah-tengah masyarakat. Nah, maka dari itu, seorang anak yang mau mendengarkan didikan orang tua pasti akan berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. Kemudian itu mereka adalah anak-anak yang akan memikirkan dengan matang pada saat mengambil keputusan. Maka dari itu, kita harus ingat adik-adik, 2 sikap yang bisa kita pelajari tadi. Yang pertama adalah mendengarkan didikan ayahnya, yang kedua menjaga mulut ketika berbicara, gitu ya. Nah, di kondisi sekarang ini yang masih dalam masa pandemi, pasti adik-adik sudah merasa bosan sekali ya di rumah. Bahkan karena saking bosannya, adik-adik bisa lupa waktu karena kelamaan main gawai atau gadget smartphone ya. Terus udah gitu adik-adik jadi malas belajar. Kemudian karena saking bosannya, adik-adik juga jadi sering melawan orang tua, bahkan bertengkar dengan kakak atau adiknya. Nah, sifat seperti itu adalah, hati-hati, itu adalah contoh dari anak-anak yang sulit mendengarkan didikan. Siapa yang rugi? Ya, adik-adik sendiri yang rugi ketika kita tidak mendengarkan didikan. Ya, itu sangat mempengaruhi sekali ke masa depan adik-adik ya. Maka dari itu adik-adik, firman Tuhan saat ini diingatkan bahwa kita harus mendengarkan didikan. Nah, kita mau belajar juga nih, dari siapa saja kita bisa menerima didikan. Yang pertama adalah dari orang tua kita. Yang kedua dari guru. Bisa guru di sekolah, guru les, bahkan guru sekolah minggu. Dan yang ketiga dari orang yang lebih tua. Biasanya orang yang lebih tua itu orang yang lebih berpengalaman. Kemudian kelebihan orang yang menerima didikan dengan yang tidak menerima didikan. Yang pertama, orang yang menerima didikan, orang yang mau mendengar didikan, biasanya dia lebih berhasil dalam hal pendidikan. Kemudian dia bisa memiliki banyak teman. Sedangkan orang yang tidak mau mendengar didikan, biasanya dia agak jauh ketinggalan dalam hal pendidikan ya. Yang mendengarkan didikan bisa ranking 1 atau bahkan bisa ranking 10 besar, sedangkan yang tidak mau mendengar didikan, dia bisa ketinggalan jauh adik-adik. Kemudian orang yang tidak mau mendengarkan didikan, biasanya dia dijauhi oleh teman-temannya. Kenapa bisa dijauhi? Karena mungkin orang itu, anak itu selalu berkata kasar, suka berbohong, bahkan mungkin suka mencuri. Ya, orang-orang seperti itu kan pasti akan dijauhi ya adik-adik ya. Maka dari itu mulai dari sekarang, ayo kita belajar untuk mau mendengarkan didikan. Kemudian kita juga bisa melihat contoh orang yang mau mendengarkan didikan dengan yang tidak mau mendengarkan didikan. Contoh orang yang mau mendengarkan didikan di sekolah, mau mendengarkan guru. Jadi ketika guru memberikan pelajaran, kita dengarkan. Mungkin saat ini gurunya memberikan pelajarannya lewat online ya, kita dengarkan ya adik-adik ya. Sedangkan orang yang tidak mau mendengarkan didikan di sekolah, dia akan dihukum oleh guru. Kenapa bisa dihukum? Karena
karena mungkin si anak ini tidak mengerjakan tugas, tidak mengerjakan PR sehingga dihukum oleh gurunya, yaitu karena dia tidak mau mendengarkan didikan. Contoh lain lagi, orang yang mau mendengarkan didikan yaitu dia selalu sopan, kata-katanya sopan, tindakannya sopan. Sedangkan yang tidak mau mendengar didikan, orangnya kasar, omongannya kasar, tindakannya juga kasar. Terus udah gitu ada lagi contohnya, orang yang mau mendengar didikan biasanya kata-katanya jujur, sedangkan yang tidak mau mendengar didikan dia selalu berbohong. Nah, itu adalah contoh-contoh orang yang mendengar didikan dengan yang tidak mendengar didikan. Nah, adik-adik, mulai dari sekarang mari kita sama-sama belajar ya. Kakak belajar, adik-adik juga belajar, kita sama-sama belajar untuk mau mendengarkan didikan, terutama didikan orang tua kita, karena itu baik supaya masa depan kita juga baik. Tujuan mendengarkan didikan itu baik adik-adik ya. Baiklah, cukup sekian firman Tuhan. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Efesus 6 ayat 1. Bunyinya adalah, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Jangan lupa dihafalkan ayat hafalannya, dikirimkan videonya ke wali kelasnya masing-masing. Baiklah, kita mau akhiri firman Tuhan, kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang sangat baik, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami boleh belajar untuk mau mendengarkan didikan, baik itu didikan dari orang tua kami, guru-guru kami, maupun orang-orang yang lebih tua, sehingga kami pun bisa belajar menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang berakhlak, dan anak-anak yang memiliki pikiran yang cerdas. Terima kasih ya Tuhan, pimpin dan sertai kami selalu di masa-masa pandemi ini, agar kami pun tetap selalu menjaga kesehatan kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang tetap sehat walaupun kami masih belajar di rumah. Terima kasih, dan tak lupa kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami. Biarlah Tuhan yang memberkati dan menyertai orang tua kami dalam setiap usaha dan pekerjaannya, sehingga lewat pekerjaan dan usahanya orang tua kami pun boleh bersuka cita, dapat memenuhi kebutuhan kami sehari-hari, dan tak lupa kami pun boleh bersyukur untuk berkat-berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, sampai jumpa minggu depan adik-adik. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu hari ini, kita mau mengangkat satu pujian, Lingkupiku. Bersatu di dalam doa, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita siapkan hati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hari ini Tuhan Yesus. Kami dapat melaksanakan ibadah sekolah minggu dengan baik Tuhan, walaupun
walaupun ada banyak rintangan Tuhan Yesus, walaupun kami tidak dapat ke gereja, walaupun kami tidak dapat bertemu dengan teman-teman sekolah minggu, dengan kakak-kakak guru sekolah minggu, tapi kami tetap mau memuji nama Tuhan, kami tetap mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami, kepada keluarga kami. Tuhan, berkati kami selalu agar kami dapat selalu menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa, doa yang diajarkan Tuhan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, ibadah sekolah minggu hari ini sudah selesai. Jangan lupa dihafalkan ayat hafalannya ya. Kita ketemu lagi di minggu depan. Kakak Marta pamit undur diri. Dadah, selamat hari Minggu.